Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi pada pembelajaran online. Tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Sekarang kita masuk ke pembelajaran pertama. Dalam suatu teks, kata sulit juga dapat berupa istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang menjelaskan konsep atau keadaan dalam bidang tertentu. Istilah sering juga disebut sebagai kata atau ungkapan khusus. Untuk mengetahui arti dari suatu istilah, kamu dapat mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Saat mencari arti suatu istilah dalam kamus, kamu harus mencari istilah tersebut dalam bentuk kata dasarnya terlebih dahulu. Contohnya, aku bangga atas indahnya persatuan dan kesatuan yang ada di negeriku. Pada kalimat tersebut, kata kesatuan merupakan sebuah istilah. Kata kesatuan terdiri atas imbuhan ke dan an, serta kata dasar satu. Jadi, saat mencari arti kata kesatuan di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, carilah menggunakan kata satu. Setelah menemukan kata satu, kemudian mencari kata kesatuan. Kemudian mencari kata kesatuan sehingga kamu akan menemukan arti kata kesatuan. Nah, sekarang ayo berlatih. Bacalah teks berikut ini di samping untuk menjawab soal nomor 1, 2, dan nomor 3. Gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet terhadap suatu benda. Benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet disebut benda feromagnetik. Misalnya besi, baja, dan nikel. Sementara itu, benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan lemah disebut paramagnetik. Misalnya aluminium, kaca, dan kayu. Sifat-sifat magnet antara lain sebagai berikut. Yang pertama, magnet memiliki gaya tarik. Contoh benda yang dapat ditarik magnet antara lain benda yang terbuat dari besi atau nikel. Semakin dekat jarak benda dengan magnet, maka akan semakin kuat gaya tarikannya. 2. Gaya tarik magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Jika antara magnet dan benda magnetik diberi penghalang, misalnya kertas, maka magnet dapat menarik benda magnetik tersebut. Benda-benda seperti kertas, kain, dan plastik yang tipis dapat ditembus oleh magnet. Dan yang ketiga, magnet mempunyai dua kutub. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kekuatan gaya tarik magnet tidak merata di seluruh bagian magnet. Gaya tarik magnet yang paling kuat terletak di ujung kedua kutubnya. Daerah di sekitar magnet yang masih dapat dipengaruhi oleh gaya tarik magnet disebut medan magnet. Berdasarkan asalnya, magnet dibedakan menjadi dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. 1. Magnet alam. Magnet alam adalah magnet yang sudah tersedia di alam. Contohnya, batuan yang dapat menarik besi. 2. Magnet buatan. Magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat manusia. Magnet buatan terdiri dari beberapa bentuk, yaitu magnet batang, jarum, tabung atau silinder, huruf U, dan ladam. B. Gaya gravitasi. Gaya yang menarik benda selalu menuju ke bawah disebut gaya gravitasi. Gaya gravitasi terdapat pada semua benda. Semakin berat benda, semakin besar gaya gravitasinya. Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Gaya gravitasi bumi menyebabkan benda-benda yang ada di bumi tidak melayang di udara.
Salah satu contoh gaya gravitasi bumi adalah jatuhnya buah dari pohon dengan sendirinya. Peristiwa ini terjadi karena gaya gravitasi bumi selalu menarik semua benda menuju permukaan bumi. Besar kecilnya gaya gravitasi bumi terhadap suatu benda dipengaruhi oleh jarak benda tersebut dari pusat bumi. Semakin jauh jarak benda dari pusat bumi, semakin kecil gaya gravitasinya. Nah, sekarang ayo berlatih menjawab dua pertanyaan berikut sebagai tugas yang terakhir pada pembelajaran 1 ini. Demikian pembelajaran pertama tema 7 subtema 3 kali ini. Bapak harap kalian dapat memahaminya dan sampai jumpa.